Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again. Di video update kali ini kita akan membahas kondisi Ethereum. Jadi before nanti tentunya seperti biasa saya akan berikan update untuk Bitcoin. Kita akan bahas dulu sedikit untuk Ethereum ya. Jadi kita di sini ngelihat Ethereum tuh sebenarnya adalah salah satu leading indicator kita buat mengetahui situasi altcoins. Jadi nggak ada salahnya untuk kita memahami bagaimana kira-kira perkembangan si Ethereum before kita nantinya kembali melihat beberapa altcoins, dan kita akan coba kulik dari segi technical analysisnya. Dan untuk Ethereum, let's dive into the content. But before kita masuk Ethereum-nya, saya bakal bahas tentang kondisi market cap daripada BTC Dominance, karena ini juga menurut saya cukup penting untuk kita ketahui. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk Bitcoin Dominance sendiri secara time frame daily kita sedang testing terhadap exponential moving average 21-nya, dimana pada kondisi terakhir itu sempat terjadi bull cross, dan itu menyebabkan Bitcoin Dominance memiliki potensi untuk going uptrend, teman-teman ya. Karena kalau kita lihat di sini, kalian perhatikan sebelumnya ini secara market structure sudah cukup jelas ya. Lower low, lower high, lower low, lower high, and then no lower low. Disinilah titik kita melihat dia reversal ya, seperti double bottom, and then sekarang berubah menjadi higher high, higher low, and then potential higher high, potential higher low, teman-teman. Nah, artinya kalau misalkan situasi kayak gini, kita bisa ngelihat Bitcoin Dominance itu masih memiliki potensi untuk rebound kembali. Jadi harap berwaspada buat teman-teman yang lagi pada preparing untuk serok altcoins. Mungkin saya rasa belum saatnya ya. Memang sih kalau secara dia punya indikator, ini saya lihat menggunakan MACD ya, atau moving average convergence and divergence. Kita ngelihat di sini terbentuk yang namanya bearish divergence, teman-teman. Dan situasinya sebenarnya pada Bitcoin Dominance ini sudah terjadi bear cross ya. Jadi kalau kita lihat secara indikator memang sebenarnya menunjukkan adanya situasi atau potensi untuk si Bitcoin Dominance kembali terreject dan terkoreksi. Karena memang secara major kalau kalian perhatikan lagi, ya sebenarnya kita ngelihat Bitcoin Dominance itu nggak dalam keadaan super uptrend. Memang secara short term kita ngelihat ada transition di sini yang terjadi. Cuman kalau secara bigger picture sebenarnya kita ngelihat Bitcoin Dominance basically masih under pressure ya. Kita lihat dia di sini masih memiliki potensi penurunan. Oke. Di sini whether kita bisa lihat dia membentuk semacam falling wedge atau maybe descending triangle pattern, both can, teman-teman ya. Lalu kalau kita pindah ke time frame 4 jam sendiri, sebenarnya saya melihat di sini kita telah menemukan ya adanya bear cross terjadi pada si Bitcoin Dominance, dan Bitcoin Dominance-nya itu kalau kalian perhatikan sekarang lagi testing terhadap exponential moving average 21 dan juga 55. Jadi saya rasa memang ini cukup penting buat kita ngelihat bagaimana altcoins itu bisa berperform dengan baik, dan terutama di sini adalah Ethereum tentunya. Alright, so let's dive into Ethereum. Sementara untuk situasi Ethereum kalau kita lihat, teman-teman, ini saya akan ungkap secara time frame daily dulu. Pertama, kita terreject pada kisaran Fibo 50%, dan kemarin sebetulnya kita juga ngelihat situasi di mana Ethereum itu berpotensi membentuk yang namanya inverse head and shoulders, but unfortunately karena situasi kita sekarang sedikit berbeda, kita terreject atas exponential moving average 55 sebanyak 2 kali, teman-teman ya. Di sini 1, di sini 2. Lalu kita sekarang ngelihat dia cukup under pressure dan bahkan create lower low pada time frame hourly-nya. Di sini kita akan coba spot untuk potensi kita punya key supportnya. Jadi kalau saya lihat, teman-teman, di sini merupakan area yang cukup penting ya, di 12, di 12. Oke. Jadi lebih kurangnya mungkin kalau kita spotted areanya itu whether di kisaran area ya. Harusnya sih di kisaran 27 ya, kisaran 27.60-an lah ya, teman-teman. Karena di sini saya consider sebagai proses fake out. Karena kalau kita perhatikan di sini juga terdapat resistance pada exponential moving average. Jadi lebih kurangnya kalau saya rasa sih ya di kisaran area-area ini ya, lebih tepatnya. Jadi kita lebih prefer untuk bilang ini sebagai area, teman-teman ya, supaya kita nggak bias dan kita nggak ngeliat kayak berdasarkan angka gitu loh, teman-teman ya. Secara area sendiri itu supportnya berada di kisaran ya level antara $2.750, teman-teman. Karena memang ini adalah major
resistance dan supportnya untuk si Ethereum. Kalau kalian perhatikan, sebelumnya secara pergerakan pun kita sempat ketahan before kita akhirnya meneruskan penguatan lagi ya. Jadi memang area 2750 ini akan menjadi area cukup penting untuk si Ethereum, dan kalau misalnya area tersebut di break, maka next potential target itu akan berada di kisaran $2.320. Alright. Nah, by the way teman-teman, kita kan memasuki weekend nih, dan weekend itu biasanya volatility-nya market itu nggak terlalu signifikan karena dari segi financial institutions, hedge fund itu juga pada libur teman-teman di weekend. Jadi saya rasa ya mudah-mudahan at least before kita ngelihat closing before memasuki weekend ini, at least kita berharap atau expecting Ethereum untuk close di atas $2.770, dan untuk memastikan dia tetap berada atau memiliki bullish momentum ya, at least memiliki kesempatan lah untuk back to bullish teman-teman. Alright, so ini untuk time frame daily-nya, dan untuk time frame hourly-nya sendiri sebenarnya ini sudah saya sempat discuss dengan teman-teman advance juga. Pertama, kita belum berhasil break dari big fan zone sellers ya. Kalau kalian perhatikan di sini sebenarnya ini terdapat big fan zone sellers, di mana terakhir kali kita melihat si Ethereum itu create lower low itu setelah pressure yang diberikan oleh sellers pada pergerakan di kisaran level ini. Jadi memang cukup penting area tersebut bagi kita, dan seperti yang kita lihat kita benar-benar mendapati reaction pada kisaran area tersebut ya. Sebelumnya kita sempat discuss terbentuk semacam channel, dan channel itu sudah berhasil dipatahkan ya. Setelah berhasil dipatahkan, kita melihat market itu berubah posisi yang menjadi potensi downtrend. Memang sih kalau secara sekilas kita ngelihat di sini ada kemungkinan kita itu memasuki fase ABC corrective pattern teman-teman ya. Jadi bisa aja kayak gini ya, karena secara overall kita memang sudah melihat pergerakannya cukup impulsif dari kisaran area $2.200 ya. Ini cukup impulsif. Jadi sekarang kita memasuki potential corrective pattern-nya, dan kalau misalkan kita memasuki corrective pattern, kita bisa kalkulasi menggunakan overall swing yang terjadi di sini teman-teman. Jadi dari bottom sampai ke top, maka kita bisa perkirakan potential target-target yang mungkin dicapai oleh si Ethereum yang terdekat itu sebagai support berada di kisaran level 2.700 atau $2.799, atau should I say kisaran $2.800, karena itu merupakan Fibonacci 38,2%. Even though dia break dari sana sekalipun, kita masih bisa testing sampai Fibo 50% ya. Jadi kalau kita lihat di sini terdapat resistance juga, lalu di sini seperti fake out, dan kita bisa consider area tersebut sebagai support. Dan kalau misalkan berkaca pada time frame daily, kita bisa lihat sebenarnya key supportnya kita itu berada di kisaran area 2.700 ya, $2.770 ya, atau lebih kurangnya kalau ini saya extend ke samping ya. Well, basically ini adalah area yang kita consider sebagai key supportnya kita teman-teman ya. Ini pada time frame 4 jam kita bisa lihat area-area ini sebelumnya merupakan area yang cukup berpengaruh pada si Ethereum ya, seperti yang kita bahas pada time frame daily ya. Di sini pun sama, kita pernah lihat di sini merupakan area yang cukup berpengaruh pada Ethereum. Jadi kalau misalkan at least untuk today aja kita bisa close back di atas area ini, harusnya setidaknya kita masih bisa survive dari pressure yang diberikan oleh sellers terhadap si Ethereum teman-teman. Dan balik lagi, Ethereum ini juga menjadi leading indicator buat altcoins. Jadi kalau misalnya kita ngelihat si Ethereum yang juga terpressure sangat signifikan, ada baiknya mungkin tidak untuk melakukan DCA dulu terhadap beberapa altcoins, karena berarti kita masih bisa mendapati pressure yang lebih deep untuk posisi si Ethereum teman-teman ya. So I guess sebenarnya untuk update Ethereum nggak terlalu banyak, saya rasa itu saja cukup untuk sementara waktu ini. Saya berikan key level yang penting untuk kita perhatikan, dan kalau misalkan kembali saya remind, break dari kisaran area ini akan memberikan peluang untuk Ethereum kembali testing terhadap level $2.300. Alright, so I guess that's it from me. Thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, baik itu dari Bitcoin Dominance dan juga Ethereum-nya. Dan tentunya buat teman-teman yang setia ya, saya ingin mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di update untuk Bitcoin nanti, dan akan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan situasi daripada market Bitcoin ya, terutama sih itu yang paling penting. Alright, so I guess that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a pleasant night, sleep tight, God bless, and bye bye.